Oke guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Kali ini kita akan lanjut bahas Chief of War episode 5. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu, kembalinya Sang Panglima Perang. Episode sebelumnya bisa dilihat di deskripsi ya guys. Dan yang buat belum subscribe, silahkan di tap-tap dulu tombol subscribe-nya. Nah, langsung aja kita bedah alur ceritanya. Episode dibuka di kerajaan Hawaii, di kubu Raja Kiowa. Dia lagi curhat sama imam besarnya, merasa dihianati oleh ayahnya sendiri yang lebih memilih Kamehameha untuk menjaga dewa perang. Nah, imam besar ini pinter banget memanipulasi. Dia bilang ini bukan pengkhianatan dari ayahnya, tapi sebuah ujian dari para dewa. Dia menghasut Kiowa, bilang kalau dia adalah keturunan langsung raja, dan dewa perang itu adalah haknya. Dia harus merebutnya kembali dengan cara apapun untuk membuktikan kalau dialah yang layak. Api pemberontakan dan perang saudara pun semakin dikobarkan. Sementara itu, di atas kapal Nootka, kita lihat Kayana lagi ngobrol sama Fai. Ini adalah momen refleksi mereka sebelum tiba di rumah. Fai cerita kalau dulu dia punya seorang putra yang terpaksa dia tinggalkan. Dia menyesal karena anaknya nggak akan pernah tahu kenapa ibunya pergi. Ini jadi cerminan bagi Kayana. Dia juga udah ninggalin keluarganya untuk waktu yang lama. Dia bertanya-tanya, akan seperti apa rumah saat kita kembali nanti? Kak Ayana dengan optimis menjawab, semua akan sama seperti saat kita meninggalkannya. Tapi kita semua tahu, itu cuma harapan kosong. Dan akhirnya, kapal Nootka berlabuh di pantai kerajaan Hawaii. Kemunculan kapal asing ini langsung bikin heboh. Tapi yang lebih bikin heboh adalah sosok yang turun dari kapal itu. Kak Ayana, dengan pakaian yang udah terpengaruh gaya asing, didampingi oleh orang-orang kulit putih. Dia langsung disambut oleh para kepala suku dari kubu Kamehameha, termasuk ayah Ka'uhamanu. Tapi sambutannya dingin banget. Mereka langsung menuduhnya sebagai pengkhianat dari Maui yang memimpin serangan ke Oahu. Kak Ayana nggak menyangkal, dia mengakuinya. Tapi dia bilang, dia datang bukan untuk meminta pengampunan, melainkan penebusan. Para kepala suku memutuskan kalau orang-orang kulit putih harus tetap di kapal. Mereka nggak diterima di darat. Sedangkan nasib Kak Ayana dan Fai akan ditentukan oleh Kamehameha sendiri. Kayana akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya. Ini adalah reuni yang sangat canggung dan emosional. Kupohi, adiknya, dan Heke, iparnya, sangat bahagia. Tapi istrinya, Namake, terlihat berbeda. Dia menyambut Kayana, tapi ada jarak di antara mereka. Lebih dari setahun adalah waktu yang sangat lama, dan banyak hal yang udah berubah. Di sisi lain, John Young, pelaut yang dulu terdampar, reuni dengan kru kapalnya. Dia udah nyaman hidup di Hawaii dan memilih untuk tetap di darat, merasa lebih berguna di sana. Setelah bertemu keluarganya, Kayana akhirnya dipanggil untuk bertemu langsung dengan Kamehameha. Pertemuan ini difasilitasi oleh Ka'ahumanu. Ini adalah momen yang sangat krusial. Kamehameha sedang bekerja di ladang talasnya saat Kayana datang. Ini sengaja ditunjukkan untuk memperlihatkan kontras antara mereka berdua. Kayana adalah prajurit dunia, sementara Kamehameha adalah raja petani. Kayana langsung ke intinya. Dia menawarkan bantuan untuk melawan Kahekili dan menyatukan kerajaan. Tapi Kamehameha punya filosofi yang berbeda. Dia mengutip ajaran gurunya. Kualitas talas terlihat dari tunasnya. Dia ingin membangun kerajaan yang damai, di mana anak-anak mereka bisa tumbuh tanpa perang. Dia nggak melihat Kayana sebagai prajurit, tapi sebagai ancaman bagi kedamaian itu. Tapi Kayana balik menantang. Dia bilang, aku nggak melihat seorang prajurit dalam dirimu. Aku melihat seorang petani. Dia tahu kalau dengan hati seorang petani, Kamehameha nggak akan bisa menghadapi kekejaman Kahekili atau ancaman dari dunia luar. Kamehameha yang terkesan dengan keberanian Kayana akhirnya memberikan sebuah ujian. Dia menantang Kayana untuk ikut dalam sebuah ritual kuno yang sangat berbahaya, balapan seluncur Holua.
Di saat yang sama, Raja Keowa mengumpulkan para kepala distrik untuk meminta dukungan mereka menyerang Kamehameha. Tapi para kepala suku ragu. Mereka mengingatkan Keowa kalau dalam sejarah, penjaga dewa perang tidak pernah terkalahkan. Mungkin ada alasan kenapa ayahnya memberikan dewa itu pada Kamehameha. Mereka menolak mendukung Keowa, setidaknya sampai para dewa memberikan pertanda yang jelas. Keowa pun semakin marah dan merasa terisolasi. Sekarang kita kembali ke ujian Kak Iyana. Holua ini bukan seluncuran biasa guys. Ini adalah olahraga ekstrim kuno di Hawaii. Mereka pakai papan seluncur kayu yang sempit dan panjang, lalu meluncur menuruni lereng gunung berapi yang curam dan berbatu dengan kecepatan tinggi. Salah sedikit saja, nyawa taruhannya. Dan untuk membuatnya lebih gila lagi, jalur yang mereka pakai adalah jalur kuno yang sudah lama nggak digunakan, dan baru dipersiapkan. Nggak ada yang tahu medannya, bahkan Kamehameha sendiri. Taruhannya jelas, kalau Kak Iyana menang, dia akan diterima di Dewan Kerajaan. Kalau kalah, dia nggak akan punya suara sama sekali. Balapan pun dimulai. Ini adalah adegan yang super tegang dan sinematik. Kamehameha yang sudah ahli meluncur dengan mulus. Dua peserta lainnya kurang hati-hati dan gugur di tengah balapan. Tapi Kak Iyana dengan sifatnya yang nekat dan pemberani mengambil risiko gila. Dia mempercepat laju seluncurannya di medan yang penuh bebatuan kerikil yang sangat berbahaya. Dia nggak bisa melihat apa yang ada di depannya, tapi dia terus melaju. Dan dia berhasil. Dengan cara yang gila, Kak Iyana berhasil menyalip Kamehameha, lalu terjun ke laut dan memenangkan balapan. Kamehameha bukannya marah, dia malah tertawa. Dia menyebut Kak Iyana gila dan nekat, tapi justru kenekatan itulah yang membuatnya terkesan. Dia sadar untuk menghadapi dunia yang akan datang, dia butuh orang gila seperti Kak Iyana di sisinya. Kamehameha pun secara resmi menerima Kak Iyana dan keluarganya ke dalam dewannya. Setelah memenangkan kepercayaan Kamehameha, Kak Iyana tahu ini adalah saatnya untuk menunjukkan kartu asnya. Dia mengajak Keaumoku, ayah Keahumunu, dan kepala Dewan Kamehameha untuk menemuinya di kapal Nootka. Di dalam palka kapal yang gelap, Kak Iyana membuka peti-peti yang dia bawa. Isinya ratusan senapan api. Keaumoku syok. Dia belum pernah melihat senjata seperti ini dari dekat. Kak Iyana menyerahkan satu senapan kepadanya. Dia bilang, beritahu Dewan, senjata bermulut merah ini sekarang milik Kamehameha. Episode 5 ditutup dengan momen tengah malam, Raja Keowa dengan beberapa anak buahnya menyelinap dan membakar gudang penyimpanan stok makanan Kamehameha. Gimana Kamehameha akan bereaksi terhadap bencana ini dan senjata barunya? Wah, ceritanya makin seru aja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan kita lanjutkan ke episode berikutnya.